dengan kegiatan majelis ilmu ini, semuanya mudah-mudahan tercatat di sisi Allah merupakan bagian dari bekal hidup kita untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan dibahas dalam kesempatan subuh pagi ini, berhubung kita tengah berada di bulan Sya'ban dan hampir mendekati pertengahan Sya'ban, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan keberadaan bulan Sya'ban. Lalu ada rahasia apa di dalam bulan Sya'ban ini yang harus kita ketahui supaya nanti bisa menjadi perhatian kita dan juga bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan selama berada di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana dulu di bulan Rajab kita juga pernah berdoa memohon keberkahan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab sudah kita lewati, insyaallah berkah Rajab sudah kita peroleh. Sekarang kita tengah berada di bulan Sya'ban. Kita juga berdoa kepada Allah wa Sya'ban, memohon keberkahan-keberkahan selama berada di bulan Sya'ban ini, sampai pada akhirnya doa kita diijabah oleh Allah, sehat kita, panjang umur kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Jadi tinggal menghitung hari lagi Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi walaupun sudah di ujung mata Ramadan ini, belum ada jaminan kepastian berjumpa dengan kita. Kira-kira Bapak Ibu, dari hari Minggu ini sampai nanti tanggal 1 Ramadan, ada enggak orang yang meninggal dunia? Pasti ada itu. Ya, dan bahkan banyak orangnya. Mudah-mudahan yang ada itu bukan kita ini. Ya, itu harapan kita supaya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu kita teruskan doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita awali materi ini dari perlakuan khusus Rasul terhadap keberadaan bulan Sya'ban. Nah Bapak Ibu, dari sisi urut bulan Sya'ban ini jelas dia bulan ke-8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab bulan ke-7. Kemudian Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Jadi itu secara urut. Kemudian secara arti Sya'ban itu diantaranya terambil dari kata syi'ab. Syi'ab itu banyak jalan. Ya, kenapa diartikan banyak jalan? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah orang Arab, tidak ada hubungannya dengan keyakinan, karena sering kita dengar bahwa penamaan bulan dalam bulan-bulan Hijriah bagi orang Arab itu tidak terkait dengan masalah ritual ibadah, tidak terkait dengan apa yang mereka yakini. Jadi mereka beri nama bulan itu ya sesuai dengan
peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di waktu itu. Ya, itu cara mereka memberi nama. Syi'ab ini banyak jalan karena terbentuk jalan-jalan di kaki-kaki gunung, ya, di lembah-lembah untuk mereka mencari sesuatu, baik itu air, baik itu berdagang dan segala macam. Itu dari sisi arti Sya'ban ini ya biasa saja, tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan. Nah, Bapak Ibu, dari sisi letak tadi sudah disampaikan Sya'ban berada di antara Rajab dan Ramadan. Bagi kita umat Islam sudah tahu betul kebesaran nama bulan Rajab, kemahaagungan nama bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab pertama dia termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Kemudian di dalamnya ada peristiwa besar yang selalu dikenang oleh umat Islam, sehingga umat Islam ini ya terhadap nama bulan Rajab mereka tidak asing. Karena ada peristiwa besar di situ, 27 Rajab, Isra Mi'raj. Jadi bulan Rajab ini selalu ada di ingatan orang-orang Islam. Apalagi lebih-lebih bulan Ramadan sesudahnya. Hampir semua orang Islam tahu bulan Ramadan itu bulan yang paling agung, bulan yang paling istimewa. Di sana umat Islam berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Ya. Jadi tahu semua orang Islam akan kebesaran nama bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, di antara 2 bulan yang punya nama besar ini, disitulah terletak bulan Sya'ban. Nah, kondisi demikian, dan memang begitu sunatullahnya. Kalau ada suatu objek, suatu benda terletak di antara 2 objek yang besar, biasanya objek yang di tengah-tengah ini sering tak nampak. Kenapa tidak nampak? Kealingan bahasa kitanya, ketutupan. Di awal ditutup Rajab, yang sesudahnya ditutup Ramadan. Sehingga kalau kita tidak punya perhatian khusus, sering nanti Sya'ban ini berlalu begitu saja. Ya, berlalu begitu saja. Kenapa? Karena kebiasaan kita, apalagi pelaksanaan Isra Mi'raj itu kadang-kadang ya sudah lewat bulan Rajab, walaupun tidak masalah. Ya, bahkan sudah masuk pertengahan Sya'ban. Ada yang masih mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Tidak, boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai kita masih merasa di bulan Rajab, lupa kita keberadaan bulan Sya'ban. Tiba-tiba nanti bulan Ramadan datang, akhirnya tidak merasa kita melewati bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini dia punya kekhususan tersendiri. Dia punya keistimewaan tersendiri yang tidak boleh luput dari perhatian kita sebagai orang Islam. Maka dari itu Rasulullah sudah tahu potensi ini. Kalau nanti banyak manusia abai, lupa terhadap keberadaan bulan Sya'ban, makanya ketika beliau berada di bulan Sya'ban, Rasul itu punya perhatian khusus untuk bulan ini dengan cara beliau memperlakukan bulan ini memperbanyak amalan ibadah. Salah satu amalan ibadah yang diceritakan adalah amalan puasa. Ya, amalan puasa. Nah, Bapak Ibu, pertama yang harus kita pahami, kira-kira puasa apa yang dilakukan oleh Rasul di bulan Sya'ban. Secara hukum dalam agama kita Islam, puasa kan 2 macam saja. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib yang asal itu cuman 1, berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Itu asal, berlaku untuk semuanya. Kemudian apakah ada puasa wajib selain daripada puasa di bulan Ramadan? Ada. Ya, bagi yang punya sebab.
Apa contoh? Misalkan seseorang sakit di bulan puasa, lalu dia tidak berpuasa, sakit 3 hari, nah berarti nanti diganti di hari yang lain. Atau wanita bulan Ramadan halangan 4 hari, kan tidak boleh puasa. Ya, kemudian nanti diganti dengan hari yang lain, namanya puasa qadha. Itu hukumnya wajib. Yaitu puasa selain Ramadan yang dihukum wajib. Puasa kedua yang dihukum wajib selain Ramadan namanya puasa kafarat. Ya, kafarat itu kalau orang melanggar sesuatu ketentuan. Contoh, misalkan sebelum puasa menikah dia, ya 2 minggu sebelum puasa. Walaupun sebenarnya Pak Imam tidak ada halangan kan, sebelum puasa 2 minggu orang nikahkan anak itu tidak masalah. Apalagi zaman sekarang kan tidak tentu lagi. Kalau zaman dulu dengan cerita orang tua waktu nikah itu kalau tidak habis Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sekarang kan mungkin terlalu banyak orang nikah, kadang-kadang 2 minggu sebelum puasa masih ada yang nikah. Tidak masalah. Iya, nikah sebelum puasa itu adalah baik-baik saja. Cuman diingatkan ke pasangan suami istri pengantin baru itu jago-jago pas puasa kelak. Ya, jangan sampai pas siang hari merasa malam hari. Ya, merasa malam hari gitu kan. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau ada pasangan suami istri hubungan intim di bulan Ramadan, itu nanti ada kafaratnya. Ya, apa itu? Memerdekakan budak tidak ada lagi. Memberi makan kepada fakir miskin 60. Kalau misalkan secara materi dia tidak mampu, ada solusi yang ketiga. Berpuasa. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Tambah berat lagi. Itu namanya puasa wajib, puasa kafarat atau pelanggaran yang lain. Itu bentuk puasa wajib yang kedua di luar Ramadan. Ada sebabnya. Kemudian puasa wajib yang ketiga di luar Ramadan ada namanya puasa nazar. Ya, nazar itu niat yang diikrarkan. Misalkan nanti kalau anak saya lulus wisuda tepat waktu, ya dalam waktu 4 tahun, saya berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, maka kalau misalkan lulus benar anaknya, ya sesuai dengan waktu yang dinazarkan, wajib dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Tidak sunnah lagi bagi dia, tapi hukumnya wajib. Nah, itulah puasa wajib yang bersebab di luar puasa Ramadan. Nah, selain itu, ya Bapak Ibu, semua puasa yang kita kerjakan hukumnya sunnah. Nah, kira-kira puasa sunnah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika berada di bulan Sya'ban ini? Apakah ada puasa sunnah khusus atau sunnah yang memang sudah berlaku syariatnya selama ini? Yang pertama, kita perhatikan dulu riwayat ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahdin illa Ramadan." Jadi aku tidak pernah melihat Rasul itu berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nah, jadi dalam pengamatan Aisyah, Rasul itu berpuasa full 1 bulan dari 12 bulan yang ada, hanya di bulan ke-9 bulan Ramadan. Kemudian wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa di luar bulan Ramadan selain daripada bulan Sya'ban. Kemudian balkana yasumuhu kullahu. Hampir-hampir dalam pengamatan saya, kata Aisyah, Rasul itu hampir penuh sebulan puasa di bulan Sya'ban.
yang tidak beliau lakukan selain daripada bulan Sya'ban. Nah, jadi poin yang bisa kita ambil, Nabi itu full puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kemudian di luar Ramadan Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oke. Puasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merujuk beberapa syarah para ulama, seperti misalkan syarahnya Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau lakukan itu adalah puasa-puasa sunnah yang sudah disyariatkan. Bapak Ibu, di luar puasa wajib, puasa sunnah yang disyariatkan itu ada beberapa. Ada yang sifatnya sekali setahun. Apa saja puasa sunnah yang disyariatkan sekali setahun? Di bulan Muharram itu ada puasa puasa Asyura. Ya, di bulan Muharram itu sekali setahun kan? Kapan waktunya? Tanggal 10. Kemudian Muharram, Safar, itu tidak ada puasa sunnah khusus setahun sekali. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, ya. Rajab itu juga nanti tidak ada puasa sunnah khususnya dan seterusnya. Nanti masuk di bulan 12 yang banyak. Ya, di bulan 12. Ada yang boleh puasa 9 hari berturut-turut. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 10 sampai sebelum orang itu ya selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat Idul Adha dia berbuka. Nah, itu boleh. Atau dia ambil 2 hari saja, tanggal 8 puasa Tarbiyah, atau 1 hari saja, tanggal 9 puasa Arafah. Ini saja puasa-puasa yang disunnahkan setahun sekali di bulan tertentu. Oke. Berikutnya puasa dalam pertengahan bulan. Ini berlaku setiap bulannya. Namanya puasa Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15 itu berlaku keseluruhan bulan. Ya, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita memanglah puasa. Ya, lah puasa tanggal 13, 14, 15. Nah, bulan sekali. Kemudian berikutnya 2 kali seminggu. Tiap minggunya itu. Apa itu? Senin, Kamis. Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin itu aku dilahirkan. Kemudian kenapa puasa hari Kamis? Karena di hari Kamis amal 1 minggu diangkat. Itu Senin Kamis. Ya, itu berlaku setiap Senin Kamis. Nah, kemudian Bapak Ibu ada puasa harian. Sehari puasa, sehari tidak. Walaupun ini ajaran Nabi Daud, tapi disyariatkan juga dalam agama Islam, tapi hukumnya sunnah. Namanya puasa sunnah Nabi Daud. Nah, ternyata puasa Rasul di bulan Sya'ban itu bukan puasa khusus, tapi puasa yang memang sudah disyariatkan kesunahannya. Kalau kita hitung ya jumlah hari yang dipuasakan oleh Nabi, kalau puasa sunnah keseluruhan beliau lakukan hampir penuh itu sebulan. Mulai dari Senin Kamis. Ya, seminggu 2 hari. Dalam Sya'ban itu misalkan 4 minggu, jadi 2 kali 4 8 hari puasa Senin Kamis. Jauh. Kemudian apalagi 13, 14, 15. Ya, 8 tambah 3 11. Kemudian puasa Nabi Daud. Kalau 30 hari misalkan sehari sekali tidak, 15 hari. Berapa jadinya? Ya, 11 tambah 15 sudah 26 hari. Wajar kata Aisyah, balkana yasumuhu kullahu. Hampir Nabi itu puasa keseluruhan hari bulan Sya'ban. Itu yang harus kita maknai, kira-kira puasa apa yang diperbanyak oleh Nabi di bulan Sya'ban itu. Kemudian berikutnya, kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Apa hikmahnya? Pertama, ya, ada sahabat yang bertanya tentang kebiasaan Nabi sering berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini, yang bernama Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumun min Sya'ban.
Aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa selain daripada engkau memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Lalu beliau menjawab, "Dzaka syahrun yughfalu nasu anhu." Yaitulah bulan yang nanti berpotensi banyak disepelekan oleh manusia, terutama umat. Banyak diabaikan oleh umatnya atau banyak dilupakan begitu saja. Lupa itu sebenarnya ya kesibukan kita. Ya, tadi karena diapit oleh 2 bulan yang nama besar itu. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Di bulan Sya'ban ini amal umatku selama 1 tahun akan dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata itu rahasia yang ingin dinampakkan oleh Nabi dengan beliau memperlakukan amalan khusus memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban ini supaya umatnya tahu amal-amal perbuatan kita selama 12 bulan yang lalu itu, ya, itu pelaporannya akan disampaikan di dalam bulan Sya'ban ini. Supaya kita punya perhatian, supaya kita peduli. Logikanya Bapak Ibu, ya, laporan pertanggungjawaban pekerjaan kantor, pekerjaan perusahaan yang sekali setahun itu kan ada LPJ namanya itu. Laporan pertanggungjawaban. Biasanya baik di kampus, baik di sekolah, baik di kantor, perusahaan, biasanya akhir tahun itu membuat laporan itu. Ya, membuat laporan. Padahal yang meriksa laporan itu manusia. Mulai dari tingkat awal inspektorat. Kalau laporan itu diperiksa bukan main deg-degan. Ya, bukan main deg-degan. Padahal laporan ini berbulan-bulan sebelum disampaikan, itu para pejabat, para staf itu kadang-kadang tidak lemak tidur itu menyiapkan laporan bukti ini, bukti itu dan segala macam. Karena pekerjaan selama 1 tahun nanti akan disampaikan ke atasan. Ya, kemudian lewat inspektorat diperiksa BPK, tambah tidak lemak tidur itu. Apalagi kalau sudah laporan itu diperiksa oleh KPK, kepala sakit itu, sakit kepala di meja. Tambah lagi kalau KPK sekarang kan agak kurang, jaksa sekarang ini bahaya, ya kejaksaan yang lain. Kalau dulu kan yang seram itu KPK. Nah, kalau sekarang ini kalau sudah berhadapan dengan jaksa, mulai itu. Apalagi jaksa sekarang dikawal dulu deh. Manusia yang meriksa takut bukan kepala kita itu. Nah, bagaimana pemeriksaannya itu malaikat yang meriksa. Kita nyantai saja, tidak merasa takut. Iya. Padahal mungkin banyak selama setahun kita berbuat ini manipulasi yang kita lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla, pelanggaran hukum yang kita lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini akan dilakukan. Ya, kenapa kita biasa saja? Rasulullah saja sudah dipastikan itu, ya, pertanggungjawaban setahun Nabi itu elok galola pasti. Sebegitu takut Nabi, ya, ketika amal itu dilaporkan, beliau menyikapinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya pelajaran untuk umat beliau. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa di dalam bulan Sya'ban amal setahun kita akan disampaikan kepada Allah. Untuk waktu dirahasiakan oleh Allah. Andai Nabi itu dapat bocoran, misalkan amal itu disampaikan tanggal 10 atau tanggal 15 atau tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban, pasti dikasih tahu oleh Nabi kepada umatnya. Cuman Allah merahasiakan hari apa, tanggal apa amal itu diangkat, dirahasiakan. Nah, makanya Nabi itu perbanyak saja ibadah. Di antaranya beliau, ya, memperbanyak puasa sunnah. Apa alasannya? Uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim. Mudah-mudahan pas nanti amal saya diangkat kalau saya sedang berpuasa, banyak berpuasa,
mudah-mudahan berpapasan amal itu diangkat ketika saya sedang berpuasa. Nah, di sini sebenarnya rahasia yang bisa kita ambil bahwa kemungkinan amal itu naik di waktu siang. Ya, di waktu siang hari. Cuman rahasia. Nanti ada prediksinya. Ya, ini dari analisa dan keterangan dari ulama. Ya, sama seperti malam Lailatul Qadar. Ya, hanya prediksi saja, pastinya Allah yang tahu. Begitu juga kira-kira amal kita naik itu, kira-kira prediksinya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama yang harus kita maklumi, ketahui keberadaan bulan Sya'ban ini menjadi perhatian kita di bulan ini. Ya, Rasul memperbanyak berpuasa sunnah supaya kita punya kepedulian, mengingatkan kita ada peristiwa penting di bulan Sya'ban, amal kita diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Secara syariat, hikmah yang bisa kita ambil daripada perlakuan Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, mengingatkan umatnya, terutama bagi suami-suami, untuk menanyakan kembali para istri dan anak-anaknya, apakah mereka masih punya hutang kepada Allah atau sudah lunas hutangnya. Kalau suami tidak menanyakan atau tidak mengingatkan istri dan anaknya yang punya hutang kepada Allah, lalu hutang itu jadi tempo besar dosanya, hutang puasa. Ya. Jadi waktu pembayaran dulu habis, ya, itu besar sekali dosanya. Ya, misalkan puasa untuk kemarin halangan 3 hari atau halangan 5 hari. Ya, baru dibayar 2 hari, sisa 3 hari lagi, tetap hutang itu harus dilunasi. Nah, makanya kita yang bapak-bapak ini, ya, tapi kalau yang bapak-bapak yang 65 tahun ke atas, rasanya istri tidak punya utang lagi, ya. Tidak ada. Nah, tapi kalau misalkan ya bapak-bapak yang masih 45 ke bawah, istrinya biasanya potensi punya utang, ya, karena masih ada halangan. Tapi kalau sudah 65 masih ada halangan, Bu. Tidak ada lagi 65 halangan. Tidak ada lagi gitu kan. Nah, tapi kalau di bawah 45 itu tidak ada halangan. Nah, kita tanya, apakah sudah selesai hutangnya atau belum? Begitu juga anak-anak gadis kita, menantu kita. Ya, tugas kita diingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak dibayar, ya bukan lagi tanggung jawab kita, urusan dia dengan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi seakan-akan kenapa Nabi mengamalkan amalan puasa, mengingatkan umatnya supaya menyelesaikan hutang di bulan Sya'ban ini? Karena Aisyah juga biasa itu. Kalau misalkan hutang puasanya belum sempat beliau bayar di bulan-bulan sebelumnya, beliau menyelesaikan hutang puasa pokok itu di bulan Sya'ban ini. Nah, itu hikmah secara syariat dari perlakuan Nabi terhadap ya Sya'ban dan banyak puasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang kedua yang harus kita ketahui terhadap keberadaan bulan Sya'ban ini, bahwa di dalam bulan Sya'ban ada keistimewaan waktu malam nisfu Sya'ban. Berarti waktu ini malam itu hitungannya terbenam matahari sampai terbit fajar. Nisfu berarti pertengahan. Sya'ban, bulan Sya'ban. Kapan itu? Malam ke-15. Untuk bulan Sya'ban sekarang ini Senin malam Selasa. Senin malam Selasa itu malam nisfu Sya'ban. Jadi terbenam matahari ya sore Senin itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban sampai nanti terbit fajar subuh Selasa. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan waktu ini. Tapi kita ambil 2 hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sahih. Jadi kalau sahih itu tidak bisa dibantah. Hadis ini
ya menjelaskan tentang keistimewaan waktu yang satu malam itu, nisfu Sya'ban namanya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqli'u fi lailatin min nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah memperhatikan li jami'i khalqihi, seluruh makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu Allah memberikan ampunan kepada makhluk-makhluknya di malam nisfu Sya'ban, kecuali dua golongan. Satu, limusyrikin, orang berbuat dosa syirik yang belum tobat dari kesyirikannya. Dua, musyahid, orang yang berselisih, bermusuhan, yang belum baikan atau belum berdamai. Dua kelompok ini yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam itu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu waktu Aisyah terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia melihat ke samping, Rasulullah tidak ada lagi di kamar. Ya. Lalu beliau nyari-nyari di mana Nabi ini. Aisyah sudah curiga, jangan-jangan Nabi ini ke kamar istri yang lain. Padahal malam ini giliran Nabi tidur di kamar Aisyah, rumah Aisyah. Lah curiga Nabi itu Aisyah. Iyalah curiga. Ya. Kemudian keluar, ya. Pas keluar pintu rumah, Aisyah melihat ke arah makam baki. Ternyata Nabi itu sedang berdiri di atas makam baki. Lalu Aisyah menyusul. Kemudian yang diungkapkan tadi buruk sangkanya tadi kepada Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah kan orangnya tidak pemarah dan segala macam. Nah, kemudian beliau melihat ke atas, wahai Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau pada malam ini Allah memberikan ampunan kepada umatku, kota yang tersedia melebihi daripada jumlah bulu domba Bani Kilab. Nah, itu kota ampunan yang Allah siapkan ketika malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih dua ini. Ini keistimewaan waktu malam nisfu Sya'ban. Pertama, besarnya kota ampunan yang disiapkan oleh Allah, dan Allah berjanji akan mengampuni semua makhluknya kecuali dua golongan tadi. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak syirik, tidak bermusuhan, mulai dari maghrib tidur, isya tidur, subuh masih tidur, bangun nanti jam 7 pada tanggal 15 Sya'ban. Alhamdulillah fitrah pada saya. Ngapo? Tadi malam nisfu Sya'ban. Dosa saya lah diampuni oleh Allah. Nah, karena kecil hadis, Allah mengampuni semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Apa begitu Bapak Ibu? Tidak begitu, alangkah mudahnya mendapatkan ampunan. Jadi ampunan yang Allah siapkan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Harus diusahakan, harus dicari. Ya, harus dicari, tidak diberikan gratis. Lemahnya orang tidur, tidak ngapu-ngapuin, pas subuh tidur-tidur bola bersih, dapat ampunan. Nah, itu sebab Bapak Ibu, ya, pada masa tabi'in, khususnya di daerah Syam, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah, zikir, baca Quran, salat-salat sunnah dan segala macam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ya kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk memperbanyak ibadah. Pertanyaannya, ibadah apa? Kan ada tradisi kita. Tradisi baca Yasin 3 kali itu, ya silakan, boleh, karena ini amalan tabi'in orang Syam. Yasin pertama niatnya untuk panjang umur, berkah. Yasin kedua minta rezeki. Yasin ketiga misalkan minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Silakan saja, boleh. Kemudian
Kemudian kalau ingin mengisi dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat dan segala macam. Kenapa? Kita manfaatkan kesempatan ya obral ampunan yang Allah siapkan di bulan nisfu Sya'ban. Itu makanya ada tradisi menghidupkan dalam nisfu Sya'ban. Nah, secara sendiri-sendiri silakan. Kalau sudah ada tradisi secara berjamaah silakan. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Terakhir, jangan-jangan kalaulah Allah menyiapkan kesempatan untuk mengampuni dosa di malam nisfu Sya'ban, jangan-jangan amal kita itu diangkat pas tanggal 15 Sya'ban. Ya. Nah, jadi kalau misalkan malam nisfu Sya'ban itu kita kerja keras mendapatkan ampunan, besok pagi kita sudah bersih dosa-dosa kita, disampaikanlah cacatan setahun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah orang yang paling beruntung kehidupannya dalam satu tahun. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan subuh ini, mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan keberkahan yang Allah siapkan selama berada di bulan Sya'ban ini dan disampaikan juga kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.